Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa. Kami ucapkan kepada rekan-rekan sejawat perawat di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di ruang Zoom pada siang hari ini. Selamat berjumpa kembali di Nursing Zominar, di mana pada hari ini, tanggal 16 Februari 2021, kita sudah memasuki episode yang ke-218. Kita sangat berbahagia karena pada siang hari ini kita akan mendengarkan berbagai macam informasi terkait dengan kanker, baik terkait dengan vaksinasi maupun monitoring kemoterapi pada pasien kanker. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya beberapa hari yang lalu, 4 Februari 2021, merupakan tonggak bersejarah karena saat itu ditetapkan sebagai Hari Kanker Sedunia. Dan sampai saat ini kita menyadari bahwa kasus kanker semakin hari semakin meningkat. Data terakhir prevalensi kanker kita di 2018 sebesar 1,79 per 1000 penduduk. Jadi hari ini kita bersama-sama melihat bahwasanya dalam kondisi pandemi banyak klien-klien kanker itu menjadi kehilangan harapan ya, karena mereka mungkin tahu mau pergi ke rumah sakit, kemudian dalam beberapa sistem juga mereka belum diakomodasi. Kita menyadari bahwa penderita kanker merupakan kelompok yang sangat rentan, sedemikian rupa kita mesti memikirkan mereka dan pemerintah mestinya juga memberikan prioritas untuk mereka, terutama dalam rangka pencegahan COVID-19 melalui vaksin. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sejawat perawat dari Sabang sampai Merauke, serta perawat yang ada di luar negeri. Di hari yang berbahagia ini, kita telah menghadirkan dua narasumber yang sangat hebat di bidangnya masing-masing. Yang pertama, Ibu Nas Putu Oke Yuli, Eskap MMM di Universitas Udayana Bali. Kemudian yang kedua, kita undang Ibu Nas Dwi Novrianda Eskap MKep, beliau dari Universitas Andalas. Jadi dua narasumber kita merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya cintai, di tengah-tengah kita juga sudah hadir senior kita yang sangat luar biasa, yang baik dari segi keilmuan, kompetensi, maupun dari regulasi. Dan saya kira rekan-rekan yang hadir pada siang ini, saya kira tidak ada yang tidak kenal beliau. Karena beliau sudah melanglang buana ke seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia untuk membawa suara perawat Indonesia. Sebelum kita mulai, kami undang Bapak Mas Puri Sodikin untuk bisa memberikan sambutan sekaligus juga membuka acara seminar pada sore hari ini. Untuk itu waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Wayan yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi pada Zominar yang 218. Jadi alhamdulillah umur kita panjang, umur Zominar luar biasa panjang. Ini armada sudah ganti yang kedua. Jadi armada sudah banyak berganti, tapi ini kayaknya udah kloter kedua dan ketiga ya. Jadi alhamdulillah ini juga Pak Harif juga kadang berhalangan dan lain, tapi alhamdulillah selalu ada cadangan ya. Alhamdulillah. Oke, selamat siang, salam sehat sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, dan nama budaya dan lain-lain, salam-salam kebaikan yang lain. Baik ya. Baik, hari ini kita membahas hal yang sangat penting, yaitu kaitannya dengan vaksinasi pada populasi khusus. Populasi khusus ini adalah populasi yang rentan, ya, karena memang status penyakitnya dan karena pengobatannya.
karena proses pengobatannya. Dan ini semoga nanti menjadi bagian yang penting bagi teman-teman semua untuk kita sadari, untuk kita memanage vaksinasi ini dengan baik. Ya, oke, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Nesputo Kayu, SKPMM dan MKEP dari DPW Bali dan dari bidang penelitian Himponi, ya, dan kemudian yang kedua adalah Naswi Novrianda, SKEP MKEP dari IPANI dan dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, nurse sejawat seluruh Indonesia dan dunia. Jadi perlu kita pahami bahwa secara umum kita sebut KIPI ya, apa itu keadaan atau ikutan ya. Pasca imunisasi dan vaksinasi itu yang harus kita pahami itu ada 4 ya. Yang pertama respon karena emosi. Anak-anak dan dewasa juga sama. Jadi anak-anak gampang paling cuma nangis ya kelihatannya, walaupun mungkin efek jangka panjangnya juga banyak. Tetapi juga orang dewasa juga efek emosional dan lain-lain juga banyak. Ya, salah satunya juga yang paling banyak mungkin Nes bisa paham ya, yang sering kita lihat adalah tensinya jadi tinggi ya. Jadi manakala mau divaksin menjadi gagal dulu, menjadi ditunda dulu karena memang ada tensinya yang biasanya nggak tinggi jadi tinggi. Dan ini adalah faktor emosional karena ada banyak informasi yang sebenarnya merupakan koinsiden tapi yang menakut-nakutkan kita. Nah itu mohon nanti dibahas. Koinsiden, jadi kejadian-kejadian lo habis divaksinasi diare, ya iyalah mungkin sebenarnya bukan karena vaksinnya, tapi habis divaksin makan rujak, kepedesan, rujaknya juga kebetulan tercemar, jadilah kemudian diare. Padahal nggak ada kaitannya, ya kan? Kemudian juga mungkin ada sesuatu yang kemudian menjadi flu, menjadi yang lain. Nah itu kemudian kok jadi meriang, padahal mungkin ya karena meriang yang lain. Oke, itu yang pertama. Jadi ada hal yang respon emosi dan koinsiden yang kadang-kadang dihubung-hubungkan. Kemudian juga ada karena tekniknya, dan saya pikir karena tekniknya yang menyebabkan katakanlah tidak steril, menjadi nyeri, menjadi abses, dan lain itu sangat sedikit. Dan semoga untuk PPNI, untuk perawat anggota PPNI, jangan pernah melakukan kesalahan hal-hal yang seperti itu. Dan insya Allah nggak akan pernah ada ya. Dengan kehati-hatian dan kecanggihan kita ya, apalagi zaman sekarang juga sudah tidak ada kan kapas alkohol ya, yang tinggal airnya, alkoholnya udah nguap kan udah nggak ada ya. Jadi insya Allah desinfeksinya betul, terus kemudian rantai dinginnya betul, terus kemudian semuanya betul, injeksinya betul, jarumnya betul, maka tekniknya betul, insya Allah nggak akan ada masalah. Dan yang kedua, yang ketiga, yang penyebab respon insiden setelah kejadian vaksinasi imunisasi adalah vaksin itu sendiri. Vaksin ini sudah aman, berbagai macam penelitian dilaksanakan, tetapi juga berkaitan dengan informasi yang simpang siur di seluruh dunia, karena sekarang semua orang bisa menjadi ahlinya dan bisa mempengaruhi. Dan yang menjadi parah lagi sekarang adalah testimoni satu orang bisa mempengaruhi dunia dan mereka bahkan tidak percaya dengan statistik. Nah ini tolong teman-teman nurse sejawat seluruh dunia itu lebih percayalah kepada statistik daripada testimoni satu orang. Emang benar testimoninya satu orang, tetapi itu adalah kemungkinan bagian dari 1 juta kasus. Jadi misalnya kemarin kita kan ada mendengar satu riwayat tentang shock anafilaktik pada nurse sejawat kita. Tapi bayangkan bahwa itu baru kita mendengar satu kejadian setelah kemudian kita lihat juga sudah ada 1 dosis vaksin yang sudah diinjeksikan ke seluruh nakes di Indonesia. Berarti kan kejadiannya sangat kecil. Oke. Nah, tolong itu jangan membesar-besarkan hal-hal yang seperti itu agar vaksinasi kita sukses. Ya. Untuk itu, berkaitan dengan ini kami berpesan mohon nanti ini didengarkan baik-baik
agar kita bisa mensukseskan vaksin pada kelompok-kelompok khusus. Kami berharap kelompok-kelompok khusus yang belum di-backup dengan penelitian-penelitian yang sangat bagus, agar kejadian pasca imunisasi, kejadian-ikutan setelah pasca imunisasi ini, vaksinasi itu bisa mengerem adanya hoax, disinformasi, dan trust kepada kelompok-kelompok yang lebih besar. Kami berharap untuk kelompok ini memang kelompok rentan, tetapi betul-betul bagaimana treatment, bagaimana tata laksana untuk pelaksanaan vaksin ini betul-betul harus sangat terstandar, sangat bagus keadaan yang bisa diberikan, dan sangat bagus pemberian dan sangat bagus pelaksanaan monitoring pasca vaksinasi atau imunisasinya. Untuk itu ini untuk suksesnya kelompok ini, termasuk kelompok-kelompok rentan yang lain, ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mengangkat topik ini. Dan kami berharap semuanya bisa mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, apalagi teman-teman sejawat yang bertugas berdinas pada kelompok ini. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, panitia, moderator, dan semuanya yang telah telah menghandle acara kegiatan ini dengan baik. Kami ucapkan mohon maaf Bapak Ketua Umum tidak bisa membuka kegiatan ini, dan kami sampaikan salam hangat, salam sejawat untuk saudara kita sejawat semua seluruh Indonesia dan dunia. Dan kami berpesan tetaplah lakukan 3M, 4M, 5M, ya kan? Kalau bisa 5M lebih bagus lagi ya. Untuk semuanya, dan yang kami lakukan, yang kami monitoring semuanya adalah Bapak Ibu jangan lengah walaupun Bapak Ibu tidak bekerja pada zona COVID-19. Sejawat semua bahwa kejadian penularan adalah karena kita lengah di luar zonanya. Pada saat kita memakai APD lengkap itu kita aman, tapi pada saat kita akan melepaskan itu semua, dan Bapak Ibu ingat ya, rantai infeksi itu Bapak Ibu ada orang yang dokter misalnya ya, farmasi atau perawat kita yang dari ruangan COVID-19, dia itu membawa jarinya saja, membawa sesuatu, kemudian dia sudah bebas dan lain-lain, dan ketawa dan lain-lain, ternyata itulah sumbernya. Jadi Bapak Ibu tetap walaupun di zona non-COVID-19, tetap lakukan 3M dengan baik, jaga penularan melalui droplet dengan baik, dan lain-lain. Termasuk juga adalah karena memang pada saat kita bekerja, pada saat kita berangkat, kemungkinannya ada transmisi di situ. Dan yang kita sayangkan, memang kita sedang berjuang untuk mendapatkan hak-hak insentif bagi orang-orang yang bekerja di luar zona tersebut. Untuk itu, karena Bapak Ibu sudah belum diproteksi dengan jaminan-jaminan yang lebih baik daripada saudara-saudara kita yang ada di zona COVID-19, maka tetaplah protokol 3M dan 5M diterapkan dengan baik. Semoga kita tetap selamat dalam pelayanan kemanusiaan kita sebagai nurse di seluruh Indonesia. Baik, itu saja. Kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti Zoom webinar. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kebaikan kita, kebaikan masyarakat, dan semoga ini juga menjadi catatan amal kebaikan di akhirat kelak. Untuk itu, selamat mengikuti Zoominar 2018. Semoga bermanfaat, dan dengan resmi Zoominar 2018 kita nyatakan dibuka. Untuk itu kembali ke moderator. Sukses, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Masfuri. Salam hormat kami kepada Pak Ketum, Bu Sekjen beserta jajaran karena sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul melanjutkan seminar kita pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah mendengar pesan dari Pak Masfuri terkait dengan vaksin. Memang masalah terbesar kita saat ini adalah hoax terkait dengan vaksin, di mana tugas kita bersama untuk bisa meng-counter informasi-informasi yang tidak benar terkait dengan vaksin ini. Sebelum kita mulai,
Saya mohon rekan-rekan yang sudah vaksin untuk bisa mengangkat tangannya. Oke, yang sudah vaksin, baik untuk tahap 1 maupun tahap 2. Iya, oke. Terima kasih yang sudah vaksin. Selamat, karena saudara nanti bisa jalan-jalan kemana tanpa harus merugikan orang lain, tanpa harus membahayakan orang lain dan diri serta keluarga saudara-saudara. Dan yang belum vaksin, silakan saudara-saudara menyiapkan diri agar di periode berikutnya saudara lebih siap untuk divaksin. Ya, pengalaman kita, vaksin tidak memberikan efek apapun ya kepada efek samping maksudnya kepada kita. Oke, sebelum kita mulai, saya mohon rekan-rekan semua untuk bisa mengisi link kehadiran. Silakan dilihat di chat. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Satgas COVID bahwa sampai hari ini 260 sejawat kita yang sudah mendahului kita karena COVID. Oleh karena itu, mari kita menundukkan kepala sejenak berdoa. Semoga arwah rekan-rekan kita yang sudah berjuang di garda terdepan mendapat tempat di sisi Tuhan. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, mari kita berdoa. Terima kasih. Oke, saudara-saudara, saya Wayan Suwardani dari Bali. Hari ini akan menjadi pengantar pendamping saudara-saudara selama 1,5 jam ke depan. Untuk sesi pertama, kita akan mendengarkan informasi dari Ibu Nes Putu Oke Yuli Nurhaini, S.Kep, MMM Kep. Ya, beliau ini sehari-harinya di organisasi sebagai anggota bidang kesejahteraan DPW PPNI Provinsi Bali. Beliau juga sebagai Ketua Bidang Penelitian Himponi Pusat, kemudian Ketua Bidang Penelitian Himponi Provinsi Bali. Beliau juga Ketua DPK PPNI dan sehari-harinya beliau adalah dosen di PSIK FK UNUD. Mudah-mudahan nanti segera bisa menjadi tidak dari PSIK ya. Terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa beliau ini lahir di Gianyar 30 Juli 1980. Beliau pendidikan terakhirnya. Oke, kita lihat. Ya, ini saya lihat biografi beliau ini banyak sekali. Oke, beliau mendapat beberapa award juga di beberapa riset. Oke, untuk riwayat pendidikan S3 ilmu kedokteran saat ini Bu ya, ongoing. Ya, mudah-mudahan segera lulus sama dengan Ya, terima kasih Pak, doakan. Oke. Dan pengalaman beliau di penelitian 5 tahun terakhir, ya tahun 2020 terakhir itu tentang penelitian beliau tentang pedoman penanganan cancer related fatigue berbasis interprofessional care terhadap manajemen cancer related fatigue ya. Beliau juga memiliki pengalaman yang banyak dalam pengabdian masyarakat, di mana terakhir tahun 2020 beliau melaksanakan pengabdian masyarakat dengan topik pelatihan komprehensif deteksi dini dengan pemeriksaan payudara sendiri dan pencegahan kanker payudara berbasis telehealth pada kader kesehatan di wilayah Puskesmas Tegalalang 1 Gianyar. Ya. Sedangkan untuk penyampaian makalah oral presentation dan lain-lain saya kira banyak sekali. Dan kalau saya sebutkan mungkin nanti sampai besok ini tidak akan selesai. Oke, selanjutnya untuk sesi pertama saya mohon Ibu Oke Yuli bisa memberikan materinya selama 30 menit. Bagi sejawat yang ingin bertanya, boleh nanti bertanya secara langsung di akhir presentasi atau silakan tulis di chat. Silakan Ibu Yuli, apakah sudah siap? Sudah siap Pak.
Silakan Baik. Bu Oke. Baik, terima kasih Pak Wayan ya. Terima kasih kepada Bapak Wayan Suwardana, kemudian kepada Bapak Mas Puri dan juga Ibu Dwi ya yang pada kesempatan ini juga ikut dalam acara seminar ini sebagai pembicara, kemudian juga dari DPP dan juga sebagai model ini senior saya di DPW PPNI ya. Saya banyak sekali belajar tentang organisasi PPNI dari beliau. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta seminar pada sore hari ini ya, atas semangatnya, atas dedikasinya untuk profesi kita keperawatan dan juga untuk penanganan COVID-19 yang kita tidak akan tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Pada kesempatan ini saya tidak membawakan materi yang cukup berat, saya juga tidak bermaksud menggurui, kita sharing saja tentang vaksinasi pada pasien kanker. Nanti kita akan lihat dari aspek keperawatan. Oke. Ya, mungkin kita sering bertanya-tanya dan juga dapat banyak pertanyaan juga dari rekan-rekan kita, baik itu tenaga kesehatan maupun masyarakat umum. Kapankah pandemi ini akan berakhir? Mungkin seperti itu salah satu pertanyaannya ya. Jadi kita kembalikan jawabannya kapan pandemi ini akan berakhir, maka ada 3 syaratnya pandemi ini bisa berakhir gitu Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bila virus ini tidak lagi menemukan manusia sebagai host yang rentan untuk diinfeksi. Gitu. Artinya ini bisa tercapai bila kita seperti yang disebutkan oleh Pak Mas Puri tadi melakukan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Nah, 5M ini akan sangat membantu agar si virus ini tidak menemukan manusia sebagai host yang rentan untuk dia bisa hidup. Nah, yang kedua, bila ada vaksin, ya sekarang sudah ada vaksinasi COVID-19, walaupun jangkauannya sekarang bertahap ya dari tenaga kesehatan, mungkin selanjutnya adalah TNI Polri dengan kebijakan pun yang masih sedang disusun oleh pemerintah kita. Jadi sangat dimaklumi ya bagaimana pemerintah siapapun yang sekarang sedang menjadi kebijakan pasti memang harus memeras otak untuk mencari strategi terbaik untuk mengatasi pandemi. Nah, yang ketiga, bila ada obat yang efektif, ini mungkin penelitiannya akan ada belakangan, saya kira kalau untuk obat yang efektif ya. Ya, mungkin kalau dilihat kenapa sih COVID-19, kalau kita bicara vaksin kok ada rantai-rantai begitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa vaksin COVID-19 yang sekarang sedang dikembangkan, hampir 48 jenis vaksin di seluruh belahan dunia ya. Ada yang masih uji preklinik, ada yang sudah uji klinik. Itu adalah vaksin yang sifatnya berbentuk mRNA gitu. Jadi dia bukanlah virus hidup yang dilemahkan gitu ya, tapi dia adalah bagian dari selubung RNA virus. Gitu. Nanti akan kita bahas sedikit. Tapi sebelum ini Bapak dan Ibu, untuk menyamakan persepsi, saya akan bahas sedikit tentang perubahan kebijakan vaksinasi COVID-19 oleh Kemenkes ini ya. Ini kebijakan terbaru yang saya yakin ke depannya pasti akan diubah lagi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di negara kita. Semakin banyaknya juga penelitian-penelitian yang bisa memberikan bukti ilmiah tambahan untuk vaksin yang sekarang sedang ada di negara kita. Kemudian semakin banyaknya juga kajian-kajian literatur gitu ya, kajian empiris maupun teoritis terkait dengan vaksin COVID-19 ini. Sehingga saat ini Kemenkes menerapkan atau menetapkan kebijakan terbaru tentang COVID-19. Yang pertama itu yang bisa vaksin adalah usia lebih dari 18 tahun. Yang kedua, jika tekanan darah sistolnya di bawah 180, ya, di bawah sampai dengan 180, atau tekanan darah diastolnya lebih kecil dari 110 mmHg. Itu sekarang bisa vaksin. Mungkin kemarin beberapa minggu yang lalu itu masih pakai patokan di bawah 140 gitu ya. Sekarang sudah di bawah 180. Kemudian kalau dia pernah terinfeksi COVID-19, maka dia terkonfirmasi COVID-19 lebih dari 3 bulan. Gitu. Sebenarnya dari beberapa referensi atau jurnal yang saya baca, boleh saja
tidak harus 3 bulan gitu, artinya terkonfirmasi positif COVID-19, kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan misalnya dengan swab PCR, terus hasilnya sudah negatif, itu sudah boleh vaksin sebenarnya. Tetapi mungkin di sini untuk prioritas mungkin. Jadi artinya mungkin orang yang sudah pernah terkena COVID-19 itu artinya dia kan sudah mendapatkan kekebalan atau mendapatkan vaksin natural. Walaupun kita tahu bahwa jika vaksin itu didapatkan secara natural atau dia terinfeksi secara tidak sengaja ya oleh COVID-19, kadar kekebalan atau kadar antibodi yang terbentuk dalam tubuhnya kita tidak bisa tahu secara pasti. Beda dengan kalau vaksin itu disuntikkan ya. Nah, nanti kita bahas juga sedikit bahwa dari beberapa teori disebutkan kadar antibodi itu bisa bertahan sampai dengan 3 bulan dalam tubuh kita. Itulah sebabnya yang difokuskan adalah terkonfirmasi COVID-19 lebih dari 3 bulan. Jadi artinya dianggap dia masih memiliki kekebalan terkait dengan COVID-19. Kemudian di sini untuk ibu hamil masih ditunda ya. Kalau kemarin kan ibu hamil dan ibu menyusui ditunda. Tetapi kalau Bapak dan Ibu sempat membuka-buka referensi di beberapa negara, justru ibu menyusui itu dianjurkan. Tapi waktu itu kita belum diizinkan karena memang mungkin dianggap bukti ilmiahnya belum cukup. Gitu. Sehingga kemarin mungkin rekan-rekan tenaga kesehatan yang sedang menyusui banyak yang ditolak untuk vaksin ya. Saya kira pasti akan diagendakan lagi untuk vaksin berikutnya gitu, jangan khawatir. Tetapi untuk ibu hamil ini memang masih harus ditunda. Nah, mungkin nanti begitu evidence base-nya cukup lagi, bukti ilmiahnya cukup lagi, akan ada mekanisme khusus. Saya kira untuk kesejahteraan perawat pasti baik organisasi profesi maupun pemegang kebijakan akan berusaha sebaik mungkin karena kita termasuk garda terdepan gitu ya. Nah, kemudian bagi yang akan melakukan promil atau program hamil, di sini kebijakan terbaru dari Kemenkes adalah sebaiknya promil itu dilakukan setelah vaksinasi kedua. Jadi kalau sedang vaksinasi, sedang artinya menunggu vaksin yang kedua itu jangan dulu. Tapi kalau sudah beres vaksinasinya, kalau kita yang tidak ada masalah kan jarak vaksinasi pertama dan kedua itu 2 minggu. Jadi setelah selesai vaksinasi yang kedua, itu sudah yang kemarin ditolak vaksin karena menyusui, sekarang sudah bisa. Selanjutnya adalah, nah ini jika seseorang memiliki riwayat alergi berat gitu ya, sesak napas, bengkak, bukan terhadap vaksin COVID-19 ya, karena kita tahu kan sebenarnya alergi terhadap suatu bentuk protein itu kan banyak sekali jenisnya dan responnya akan kemudian bengkak, kemerahan di seluruh badan, maupun reaksi berat lainnya karena vaksin, baik itu karena vaksin COVID-19 maupun karena vaksin lain sebelumnya yang pernah kita dapatkan, maka vaksinasi ini wajib dilakukan di rumah sakit. Tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang bukan di rumah sakit. Nah, tetapi jika reaksi itu muncul setelah vaksin yang pertama, jadi tidak ada riwayat itu sama sekali, kemudian vaksin Bapak dan Ibu COVID-19 yang pertama, kemudian muncul reaksi itu, maka reaksi vaksin yang kedua tidak diberikan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk para pengidap penyakit kronik seperti PPOK, kemudian asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, penyakit hati yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi ditunda dan tidak diberikan. Tetapi jika sudah berada dalam kondisi terkendali, diharapkan membawa surat keterangan layak untuk mendapat vaksinasi dari dokter yang merawat. Nah, selain itu, jika seseorang menderita begitu sudah menjalani terapi OAT lewat dari minggu kedua, itu sudah boleh divaksin ya. Jadi penderita TB yang menjalani pengobatan sudah lebih dari 2 minggu itu sudah bisa divaksin. Itu mungkin info itu bisa kita sampaikan juga ke masyarakat ya. Nah, di sini bagi yang sedang, jadi bagi siapapun ya, tenaga kesehatan atau siapapun yang sedang mendapatkan terapi kanker, masyarakat maupun tenaga kesehatan, maka diwajibkan untuk bisa vaksin dan diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat. Ini yang akan kita bahas nanti lebih dalam di belakang ya. Karena memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kepada pasien kanker gitu. Dimana kita tahu bahwa di berbagai macam penelitian terkait dengan vaksin, justru untuk uji kliniknya pasien kanker itu dijadikan kriteria eksklusi. Padahal kan pasien kanker itu kerentanannya terhadap
infeksi COVID-19 itu 4 kali lipat ya dibandingkan dengan pasien yang tidak kanker gitu. Harusnya kan ini yang dibuatkan mekanisme khusus bagaimana vaksin yang tepat, apakah jenisnya, kemudian mekanisme pemberiannya, jaraknya, dan waktunya nanti akan kita bahas. Selanjutnya, bagi penderita gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi, vaksinasi harus ditunda. Vaksinasi COVID-19 bisa diberikan setelah melakukan konsultasi pada dokter yang merawat. Selanjutnya, bagi penderita penyakit autoimun sistemik, vaksinasi harus ditunda dan harus dikonsultasikan pada dokter yang merawat. Jadi nanti kalau mau vaksin harus membawa surat keterangan layak untuk divaksin gitu ya dari dokter yang merawat. Untuk pengidap epilepsi atau AYAN, vaksinasi bisa dilakukan jika dalam keadaan terkontrol. Nah, untuk penderita HIV/AIDS yang minum obat secara teratur gitu ya, vaksinasi bisa dilakukan. Nah, untuk orang yang menerima vaksinasi lain selain COVID-19, misalnya sedang dalam tahap menerima vaksinasi untuk penyakit-penyakit yang lain, maka vaksinasi harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksin untuk penyakit yang lain tersebut. Dikasih jarak 1 bulan dari penyakit yang lainnya. Kemudian ini untuk kelompok lansia, ya, untuk kelompok lansia. Ada 5 kriteria yang akan dinyatakan untuk menentukan layak divaksin, yaitu pertama, apakah mengalami kesulitan naik tangga, 10 anak tangga gitu ya. Itu ya inilah di sini sebenarnya kan tidak mungkin ya tenaga kesehatan lain yang sampai mengkaji itu kita yang memang paling dekat ranah kewenangannya untuk mengkaji kesulitan naik tangga 10 anak tangga apa tidak lansianya gitu ya. Itu pengkajian yang wajib kita lakukan. Apakah sering mengalami kelelahan? Memiliki 4 dari 11 penyakit yang sudah ada di sana ya, diantaranya diabetes, kanker, paru, itu tidak layak untuk divaksin berarti ya. Mengalami kesulitan berjalan, kira-kira 100 sampai 200 meter, dan adanya penurunan berat badan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir. Itu lansia, syarat-syarat untuk lansia bisa mendapatkan vaksin. Jadi ada 5 kriteria itu. Nah, sekarang kita ke topik yang akan kita coba diskusikan ya. Sekali lagi saya mencoba men-share informasi yang sudah lebih dulu saya dapatkan. Jika nanti Bapak dan Ibu mendapatkan informasi yang lebih baru lagi, mohon disampaikan. Karena kita kalau sudah bicara tentang ranah keilmuan, antara menjadi guru dan menjadi murid itu bisa dalam hitungan menit kita berubah ya. Jadi salah satu cara untuk memajukan profesi kita adalah kita bersedia menerima ilmu yang baru. Jadi kalau kita sudah memiliki kelapangan hati untuk menerima ilmu yang baru, itu berarti profesi kita sudah menuju jalan ke arah maju, bukan ke arah mundur. Nah, di sini kita tahu bahwa pasien kanker itu lebih rentan terkena depresi dan TBC, ya. Kemudian infeksi COVID-19 ini mempengaruhi pasien kanker, mempengaruhi keluarga juga dan tenaga kesehatan yang merawat. Karena mungkin bukan hanya pasien kanker ya terpengaruh ya, keluarganya juga, tenaga kesehatan yang merawat juga gitu. Karena mungkin kalau sedang terinfeksi COVID-19 akan mempengaruhi siklus kemoterapi, pembatalan dari terapi gitu ya, atau penundaan dan lain sebagainya, komplikasi yang lebih buruk itu pada pasiennya, dan juga beban psikis keluarga yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Nah, kemudian berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 ya, sebanyak 1,8% kasus terkonfirmasi positif memiliki penyakit penyerta itu kanker. Jadi komorbid yang berupa kanker ini sering sekali diabaikan, padahal ini komorbid yang cukup berat sebenarnya. Sebanyak 0,5% pasien COVID-19 meninggal dengan penyakit penyerta kanker. Di sini case fatality rate-nya seperti saya sebutkan tadi ya, ini mungkin dari hasil penelitian Chi-square dengan cross-step ya, dari odd ratio-nya itu 4 kali dari pasien yang tidak kanker, dia 4 kali lebih beresiko terkena COVID-19 dengan kasus yang dengan kondisi yang berat dibandingkan dengan orang yang tidak kanker. Pasien dengan kanker hematologi itu lebih rentan dibandingkan dengan pasien-pasien yang memiliki solid tumor. Jadi CA sistemik misalnya leukemia itu lebih rentan ya, itu lebih buruk prognosisnya dibandingkan dengan pasien-pasien yang memiliki solid tumor. Tapi ini juga kita tidak bisa, harus lebih kita analisis lagi ya, yang solid tumornya itu derajat stadium berapa gitu ya. Kemudian yang kanker hematologinya ini juga ditemukan dengan kondisi seperti apa gitu. Ada banyak masih faktor yang mempengaruhi yang harus kita kaji juga. Nah, ini harusnya di belakang ya, muncul di sini dia. Jadi kalau seseorang disuntik vaksin itu
Itu seperti kita yang sudah vaksin, mungkin tenaga kesehatan banyak yang sudah sampai di dosis kedua ya. Maka hari ke-0 itu dosis vaksin pertama, hari ke-7 imunitas mulai terbentuk, hari ke-14 dosis vaksin kedua, dan hari ke-28 itu imunitas penuh tercapai. Gitu ya. Jadi setelah 28 hari vaksin itu baru imunitas penuh kita tercapai, dan dari beberapa penelitian mengatakan bahwa itu melindungi sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan bagaimana? Nah itu nanti kita pikirkan. Diharapkan setelah 3 bulan semua orang tervaksin itu harusnya kan itu tadi, kembali ke hukum yang pertama, si COVID-19 ini tidak menemukan host yang rentan untuk bisa dia jadikan sebagai tempat hidup. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan ke teori herd immunity, gitu ya, atau imunitas apa yang namanya kelompok itu, bahwa harusnya individu yang rentan ini dilindungi oleh 60-75% dari orang yang sudah memiliki kekebalan terhadap vaksin COVID-19. Jadi cakupan imunisasi itu harusnya ya 60 sampai dengan 75% dari total penduduk. Nah, kemudian vaksin COVID-19, vaksin yang digunakan untuk membantu sistem imun seseorang untuk mengenali dan melindungi tubuh dari infeksi tertentu. Sebenarnya cara kerjanya kurang lebih seperti itu ya, terlepas dari bentuknya vaksin hidup maupun vaksin yang mati gitu. Tapi dari 48 jenis vaksin yang sekarang sedang dikembangkan di dunia, baik itu yang sedang dalam tahap uji preklinik maupun uji klinik, itu sebagian besar itu adalah vaksin yang tidak hidup. Jadi inactive vaksin. Nah, kemudian untuk vaksin COVID-19 ini sebenarnya dia itu membantu sistem imun kita untuk mengenali dan melindungi tubuh dari infeksi COVID-19 berikutnya. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu sempat melihat gitu ya bahwa vaksin COVID-19 ini dia termasuk vaksin jenis mRNA, di mana ada di situ bagian dari COVID, virusnya itu diambil yang berupa protein spike itu. Nah, nanti ini akan memberikan latihan, akan mengedukasi sel-sel kekebalan tubuh kita gitu bahasanya, sel diedukasi ya, sel diedukasi oleh sel gitu ya. Jadi akan mengedukasi sel-sel kekebalan tubuh kita untuk berespon jika ada ke depannya sejenis sel seperti protein spike dari virus mRNA itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita sebagai bentuk dari vaksinasi yang kita dapatkan 2 kali itu, 2 dosis itu ya. Sehingga ke depannya kan itu di memori, diingatlah oleh sel-sel itu, maka jika ada komponen virus COVID-19 itu yang masuk ke dalam tubuh kita, entah dari aerosol, kemudian dari benda-benda kering, misalnya dari meja, dari kertas gitu, maka itu akan diingat oleh sistem kekebalan tubuh kita berdasarkan memorinya tadi saat dimasukkan dosis vaksin itu, bahwa itu adalah musuh dan akan dimatikan, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya mungkin kita di keperawatan itu agak jarang kontak dengan yang namanya parameter biomolekuler. Tetapi saya pribadi dari dulu sejak saya kuliah S1, kebetulan S1 saya di UGM gitu. Di sana itu fasilitasnya lengkap. Kemudian lingkungan akademiknya sangat bagus. Sering saya berpikir kalau misalnya seseorang minum, nah tadi yang sudah sempat disampaikan ada yang hipertensi jarum gitu. Hipertensi jarum itu salah satunya kan disarankan minum amlodipin H-1 sebelum vaksin ya. Jadi besok paginya biasanya turun tekanan darahnya. Jadi kan bisa dilihat, oh ya tekanan darahnya turun gitu. Itu intervensi medis kan ya, pemberian obat itu. Tetapi intervensi keperawatan kadang-kadang sekarang kita berikan pasien relaksasi progresif, apa betul ya berkurang nyerinya gitu. Ada nggak parameter yang lebih objektif gitu untuk menilai itu? Itulah sebabnya di penelitian saya sekarang ini saya sedang melihat patomekanisme dari aktivitas fisik gitu ya pada pasien kanker terhadap cancer related fatigue. Saya lihat dari satu parameter biomolekuler yaitu interleukin 1. Karena memang kalau kita kembalikan ke konsep kanker itu kan suatu hiperinflamasi sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi suatu hiperinflamasi terlepas dari di awal dengan proliferasi, karsinoma in situ, hiperinflasi dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah suatu proses inflamasi atau bisa dibilang hiperinflamasi karena sudah berlebihan inflamasinya ya. Jadi di sini ternyata sel-sel bisa diedukasi gitu ya dengan mRNA ini karena kita tahu bahwa virus COVID-19 itu kan virus RNA ya. Jadi dia kenapa bisa menginfeksi kalau
kita tidak punya kekebalan, kan dia masuk kemudian memfotokopi RNA-nya itu bereplikasi menjadi DNA dan merusak DNA induknya. Jadi muncullah komplikasi-komplikasi pada COVID-19 itu. Nah, vaksin ini Bapak dan Ibu menjadi salah satu the most promising solution untuk mengatasi pandemi ini. Walaupun memang tidak bisa lepas hanya vaksin saja, tetap saja 5M itu harus dilakukan. Paling tidak, kalau kita itu tadi ya, kalau kita ingin melindungi individu yang rentan yang memang sangat tidak mungkin untuk vaksin, paling tidak 65-70% individu di sekitar orang-orang itu tuh udah harus vaksin. Nah, kemudian ya ini sudah saya sempat jelaskan tadi ya, bahwa vaksinnya adalah vaksin mRNA. Dia mengedukasi sel-sel dengan memberikan contoh. Jadi dosis vaksin itu contoh ini loh, begini loh namanya COVID-19. Kalau sampai berikutnya nanti ada masuk seperti ini, bunuh ya, gitu. Kurang lebih seperti itu ya, saya bahasakan bahasa kita ya. Tapi mungkin sel beda caranya, cara berkomunikasi antar sel kan ada di situ jenis-jenisnya apa yang digunakan ya. Bagaimana nukleus mengkomunikasikan kalau mau apoptosis seperti apa bentuk komunikasinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga berikutnya kalau ada sesuatu yang mirip dengan bentuk vaksin karena diambil dari protein spike-nya dari COVID-19 itu dia akan kenal, oh ini loh yang kemarin dicontohkan, ini yang harus saya musnahkan gitu. Nah, kemudian ini tadi sudah sempat juga saya jelaskan ya, bahwa di sini satu lagi juga nanti antibodi yang terbentuk itu ya sebagai memori itu untuk pengingat itu juga akan ikut mengaktifkan sel T yang bisa membunuh virus-virus yang masuk berikutnya. Nah, kemudian kembali ke vaksinasi pada pasien kanker ya. Jadi di sini banyak sekali memang uji klinis vaksin COVID-19 itu justru dia itu memang kan ada tahap-tahapnya Bapak dan Ibu. Uji preklinik itu kan umumnya pada hewan. Pada hewan coba, jika hewan coba ternyata hasilnya bagus dan dia sehat-sehat saja, maka dilanjutkan ke uji klinik 1 itu biasanya menggunakan orang yang sehat dulu gitu. Nah, setelah itu baru menggunakan orang yang sakit. Tetapi seperti saya sebutkan tadi, begitu ada pasien kanker untuk uji coba COVID-19 pada orang yang sakit itu dia selalu di-exclude. Tidak pernah dia dimasukkan, dijadikan kriteria eksklusi gitu. Jadi kan sayang sekali sebenarnya. Nah, kemudian sebenarnya dari beberapa referensi selama komponen vaksin itu bukan virus hidup gitu ya, itu dapat diberikan pada pasien kanker dengan syarat dan ketentuan. Tentunya ya ada beberapa syarat dan ketentuan yang nanti akan kita bahas. Jadi selama vaksin itu bukan live vaksin itu sebenarnya boleh diberikan pada pasien dengan kanker. Tapi nanti kita lihat ada berapa syarat dan ketentuan berlaku ya, seperti itu. Nah, di dunia dikembangkan 48 jenis vaksin dan sebagian besar memang bukan vaksin hidup ya. Sebagian besar itu bukan vaksin hidup, tapi vaksin yang bisa berupa vaksin yang inaktif. Nanti akan kita lihat lagi jenisnya ya. Nah ini, jadi kita tahu bahwa pasien kanker itu baik langsung maupun tidak langsung dia mengalami suatu bentuk imunosupresi. Kalau yang langsung misalnya pada pasien-pasien dengan kanker hematologi, memang secara langsung sistem imunnya itu tersupresi oleh proses penyakitnya. Kalau yang tidak langsung misalnya kita tahu kalau pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi, di mana obat kemoterapi itu dia bekerja tidak bisa melihat oh ini sel sehat, ini sel sakit gitu. Jadi respon atau target utama dari obat kemoterapi itu adalah sel yang tumbuh cepat. Dan dalam tubuh kita, sel yang tumbuh cepat itu bukan hanya sel kanker, jadi ada beberapa yang sel lain yang juga tumbuhnya hampir sama cepatnya dengan sel kanker yang dianggap itu yang sensitif adalah sumsum tulang. Sehingga salah satu efek samping dari kemoterapi ada depresi sumsum tulang. Depresi sumsum tulang otomatis akan menghambat produksi baik itu leukosit, kemudian trombosit dan eritrosit. Sehingga memang di sini juga menjadi satu bentuk imunosupresi kanker itu. Di samping itu yang lainnya adalah penghambatan pada yang juga akan bisa menyebabkan terjadinya komplikasi pada gastrointestinal, mual muntah, kemudian juga ada diare, konstipasi, sehingga otomatis nutrisi yang masuk pun akan berkurang. Penyerapan nutrisi itu akan berkurang di situ ya. Nah, kemudian
itu yang tidak langsung. Jadi misalnya pada CA mamai mungkin tidak menimbulkan imunosupresi, dia mencari target sel yang tumbuh cepat gitu dengan menggunakan panjang gelombang radiologi yang berbeda-beda ya, dia akan mencari sel yang tumbuh cepat gitu. Sehingga sama, dia juga imunosupresi. Nah, di sini ya pada pasien yang sudah cenderung imunosupresi, makanya dia 4 kali lebih beresiko ya. Case fatality rate-nya pun lebih tinggi daripada orang yang tidak kanker, justru dilupakan golongan pasien kanker ini. Bahkan dengan kondisi kanker itu menjadi satu penyakit yang angka insidensi dan prevalensinya sangat tinggi di dunia ya. Terutama kalau pada perempuan itu CA mamai, walaupun mungkin mortalitasnya tertinggi pada perempuan itu CA paru, tapi morbiditasnya kan tetap CA mamai. Nah, di sini yang ditakutkan juga, kenapa ternyata gitu ya, saya coba menggali beberapa referensi, tidak diikutkan untuk uji coba pasien-pasien yang kanker ini adalah ternyata dia banyak ahli itu ketakutan kalau nanti pasien kanker ini akan mengalami justru pengurangan proteksi dari COVID-19, malah peningkatan efek samping yang akan muncul gitu. Nah, padahal ada beberapa referensi juga yang mengatakan tidak boleh mendapatkan live vaksin gitu. Yang selama tidak live vaksin itu boleh, karena memang betul beberapa pasien-pasien dengan komplikasi itu jika mendapatkan live vaksin, bukan hanya pasien kanker nih, pasien lain pun kalau dia mendapatkan live vaksin bisa menyebabkan terjadinya vaksin related disease. Jadi penyakit yang muncul akibat vaksin. Nah, di sini ternyata dari referensi lain mengatakan kalau vaksinnya itu yang berupa vaksin inaktif ya, contohnya vaksin yang Sinovac yang kita pakai sekarang itu boleh pada pasien kanker, karena itu lebih aman. Nah, kemudian di sini vaksin yang dianjurkan gitu ya, yang baik ini untuk anak maupun untuk dewasa dengan kondisi kanker dan mengalami suatu kondisi imunosupresi adalah pasien yang inaktif atau yang berbasis nukleik asid atau unit protein gitu ya, atau virus-like protein. Ini semua bentuk vaksin yang bukan vaksin hidup ya. Itu yang disarankan. Itu dengan tentu saja harus melalui berbagai macam penelitian, walaupun kita sudah tahu itu bukan vaksin hidup, tapi tidak boleh main langsung disuntikkan. Tetap saja masih ada uji preklinik, uji klinik 1, 2, 3 yang harus dilakukan. Kemudian di sini pasien yang memiliki memang masalah-masalah keganasan hematologi ya boleh vaksin dengan disarankan vaksinnya memang vaksin yang inaktif. Di sini juga memerlukan dosis yang berbeda gitu karena ternyata serokonversinya untuk terbentuknya suatu kekebalan itu atau sistem imunitas gitu ya untuk pasien yang kanker dan yang tidak kanker itu ternyata berbeda prosesnya dari hasil beberapa penelitian. Tapi ini yang dipakai yang saya jelaskan ini yang dipakai contohnya adalah vaksin untuk Haemophilus influenza gitu. Jadi berbeda ternyata dosis yang diperlukan kalau pasien itu dengan kanker dan bukan kanker. Ternyata pada pasien kanker untuk terbentuk suatu serokonversi itu memerlukan dosis yang lebih besar dan jarak untuk dari vaksin dosis 1 ke dosis 2 pada orang kanker diberi jarak lebih panjang seperti itu. Nah, pada pasien-pasien kanker ini, terutama yang masih dalam kondisi sedang terapi ya, kita tidak bicara yang sudah remisi. Kalau dia sudah remisi, baik itu remisi parsial maupun remisi yang total, tentunya sudah tidak perlu banyak pertimbangan lagi untuk vaksin ya, apalagi yang stadium 1 gitu misalnya ya, stadium 2 gitu yang sudah tidak berapa solid tumor yang ada terapi adjuvan misalnya kemoterapi ya otomatis ikut aturan ini. Jadi di sini sebaiknya kapan sih waktu yang tepat untuk vaksin untuk pasien kanker itu adalah 2 minggu sebelum suatu terapi yang menyebabkan imunosupresi dan atau 3 bulan sesudah terapi itu gitu. 3 bulan setelah selesai terapinya. Itu baru boleh vaksin. Jadi tidak bisa juga langsung vaksin ya, ada waktunya. Jadi 2 minggu sebelum terapi, 2 minggu sebelum kemo gitu, atau 3 bulan setelah siklus kemonya selesai. Itu. Demikian juga setelah radioterapi. Nah, di sini keluarga
individu di sekitar pasien kanker wajib vaksinasi karena bisa membentuk herd immunity. Karena kan pasien kanker itu tidak bisa langsung divaksin, ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti. Sehingga untuk individu di sekitar pasien kanker itu wajib divaksin. Tapi bukan hanya divaksin ya, tetap dengan 5M juga. Demikian juga kalau dia sedang dirawat di rumah sakit, maka tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, atau siapapun yang merawat pasien di rumah sakit itu juga wajib divaksin karena bisa menjadi atau membentuk herd immunity untuk pasien. Gitu. Nah, apa sebenarnya peran perawat di sini? Jadi peran perawat yang bisa kita lakukan di antaranya adalah mampu menguji tingkat imunosupresi yang bersama pasien akan tahu ini tingkat imunosupresinya seperti apa gitu. Artinya dia itu walaupun mungkin dalam kondisi 2 minggu sebelum terapi atau 3 bulan sudah terapi, tetap saja harus ada dicek lagi apakah dia itu memang sudah layak untuk divaksin atau belum. Kemudian komunikasi dengan pasien gitu, kenapa dia belum boleh divaksin agar pasien juga tahu tentang kondisi penyakitnya, situasinya. Kemudian keamanan vaksin. Di sini juga kita harus tahu bagaimana cara penyimpanan vaksin, transportasi, tanggal kadaluarsa, dan edukasi serta konseling pada pasien di sini. Di sini pasien kita bukan hanya pasien ya, tapi juga keluarga dan masyarakat gitu. Di mana kita tahu bahwa virus COVID-19 ini penelitian-penelitian tentang ini kan sekarang sedang banyak berkembang, tapi baru berkembang gitu ya. Kita harus memiliki waktu untuk membaca karena tiba-tiba infonya sudah ketinggalan gitu. Kemudian apa yang harus disiapkan sebelum vaksin, baik itu untuk individu yang sehat maupun yang sedang memiliki suatu penyakit, begitu kita mau vaksin, maka otomatis kita harus sedang dalam kondisi terbaik, sedang fit. Kemudian tetap saja ada risk and benefit gitu. Kemoterapi aja ada risk and benefit, apalagi vaksin. Pasti akan ada efek yang kita harapkan dan efek yang tidak diharapkan. Nah, administrating medication, gitu, pemberian obat masuk ke tubuh pasien, apapun bentuknya, oral, topikal, intravena, intramuskuler, itu adalah area interdependen kita. Artinya kita boleh melakukan secara mandiri, tenaga kesehatan lain juga boleh. Itu yang peran kita. Nah, di sini seperti tadi kita bahas bahwa perawat dan tenaga kesehatan yang lain yang merawat pasien kanker wajib vaksin karena dia bisa untuk menghindari sirkulasi virus COVID-19 di fasilitas pelayanan kanker dan bisa menjadi herd immunity untuk pasien. Dan yang lain adalah kita wajib memberikan dukungan psikososial pada pasien dan keluarga terkait dengan infeksi COVID-19 karena kita tahu bahwa influencer lebih sakti daripada kita perawat dan dokter yang sudah membaca buku, sudah menangani pasien gitu ya. Tapi influencer itu lebih sakti gitu. Bahkan ada pernyataan yang cukup menyakitkan dari masyarakat gitu ya, bahwa jika ada orang yang percaya COVID-19 itu berbahaya, katanya itu akalnya kurang sehat gitu. Coba bayangkan ya, betapa beratnya kita menghadapi itu ya. Anak didik saya semester 3, kebetulan ada yang namanya Interprofessional Education, itu gabungan dari berbagai profesi, ada dokter, perawat, kemudian ahli fisioterapi, psikologi, dan farmasi. Mereka anak semester 3 ini, sekarang udah semester 4, mendapatkanlah tugas edukasi di lingkungannya. Setelah itu saya evaluasi apa yang terjadi, sebagian mereka dibully oleh keluarga besarnya sendiri, Bapak dan Ibu. Kasihan sekali mereka. Sehingga mereka kapok-kapok kita, Bu. Kita dibully gitu, dibilang COVID itu akal-akalan agar perawat sama dokternya dapat insentif gitu. Jadi itu nggak ada, Bu, virusnya itu katanya. Jadi malah mereka yang merasa terbully dengan mengedukasi. Tapi kita kembalikan ke konsep promosi kesehatan bahwa memang harus terus-menerus secara rutin. Kalau belum sakit, masyarakat itu bisa bilang apa saja. Coba saja kalau sudah sakit, terkena, butuh ventilator, mungkin baru dia kapok ya. Jadi, tapi ya itu proses yang lebih panjang. Mudah-mudahan edukasi bisa memperbaiki. Jadi kita dukungan psikososial kepada pasien dan keluarga itu sangat penting kita berikan edukasi secara terus-menerus gitu ya, sebagai kewajiban kita sebagai perawat. Ibu Oke, Ini tadi, waktunya lagi 2 menit. Ya. Baik. Terima kasih Pak Wayan. Ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Budi di depan ya. Kebetulan memang ada di slide saya bahwa terkait dengan vaksin itu kita juga perlu monitoring KIPI. Mungkin kemarin Bapak dan Ibu juga yang sudah vaksin kan sempat kita dikasih selebaran ini loh yang harus dilihat gitu ya. Pasca vaksin, tapi kemarin mungkin pembagiannya bukan 5 ini kalau saya lihat di
vaksinasi, tapi ada dilihat reaksi lokal, sistemik, dan lainnya gitu ya, kalau yang kemarin itu. Nah, tapi yang sekarang mungkin kalau di beberapa referensi, ini yang lebih umum dipakai, reaksi terkait dengan produk vaksin gitu. Apakah produk vaksinnya itu mungkin ada yang menjadi alergen bagi pasien, karena kalau kita bicara tentang vaksin tetap kita bicara tentang protein. Tubuh kita itu kan kalau kita bicara tentang tubuh kita bicara tentang protein. DNA ya protein, RNA ya protein gitu ya. Sistem imun ya protein, vaksin pun ya protein gitu ya. Nah, ini protein ini ya beresiko dia menimbulkan suatu reaksi hipersensitif gitu. Kalau itu kita memang hipersensitif seperti tadi sudah disiapkan mekanismenya oleh Kemenkes, ya vaksin kedua berarti tidak diberikan. Atau kalau ini terjadi memang sebelumnya pernah mengalami itu karena vaksin lain, berarti ya vaksinnya di rumah sakit. Kemudian reaksi terkait cacat mutu vaksin. Ya kalau ini mungkin dari produk vaksinnya itu harus terjamin ya cara mengambil mRNA-nya, spike dari protein virus itu benar apa tidak gitu ya, cara membuat vaksinnya itu. Kalau ini hanya Tuhan yang tahu ya, susah mengontrol yang kedua ini ya. Kemudian yang ketiga, reaksi terkait ketentuan prosedur vaksinasi. Mudah-mudahan jika sudah dilakukan oleh individu yang terlatih dengan prinsip benar gitu ya. Kemudian juga kita juga punya beban moral bahwa tindakan keperawatan itu harus dengan cara yang benar gitu. Mudah-mudahanlah ini kecil kemungkinan terjadi kesalahan ya. Termasuk juga tadi yang disebutkan jika terkontaminasi gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini yang penting, reaksi kecemasan terkait dengan vaksinasi. Mungkin Bapak dan Ibu kemarin banyak yang dipulangkan atau di reschedule vaksin karena hipertensi jarum ya. Tiba-tiba tensinya naik sedikit gitu mau disuntik sehingga di reschedule jadwalnya. Ini mungkin salah satunya karena kecemasan terkait dengan vaksin positif gitu mungkin ya, takut karena zaman itu kan waktu itu kan itu yang terjadi. Nah, sebenarnya reaksi kecemasan ini ya kalau kita tenaga kesehatan kita harus menterapi diri sendiri. Kalau masyarakat kita yang harus memberikan edukasi, anxiety reduction-nya ya. Bagaimana caranya bahwa ini ya setiap tindakan memang ada risk and benefit-nya. Yang penting kita jelaskan kalau terjadi reaksi ini yang dilakukan ini gitu ya. Seperti yang kemarin mungkin sudah dijelaskan reaksi lokal ini yang dilakukan apa itu kan sudah diberikan. Nah, yang tadi sudah sempat dibahas juga adalah kejadian koinsidensi gitu. Jadi betul tadi sebenarnya demamnya itu karena malaria atau karena memang dia itu sudah siklus masa inkubasi dari DBD, tapi kebetulan habis vaksin gitu. Nah, nanti dibilangnya vaksin tuh bikin demam gitu, padahal itu adalah reaksi koinsidensi. Vaksin tuh bikin diare, padahal dia memang makannya tidak betul sebelum vaksin. Jadi hal-hal seperti itu harus kita hindari. Siapapun yang akan vaksin, baik itu orang sehat, orang sakit, tenaga kesehatan gitu ya, maupun masyarakat, maka wajib menjaga kondisinya fit sebelum vaksin. Gitu. Jadi wajib menjaga kondisinya sedang dalam kondisi fit sebelum vaksin, apalagi pasien kanker ya. Oke, ini mungkin salah satu foto saja saya jelaskan reaksi pembengkakan atau kemerahan di lokasi suntikan. Mungkin ada Bapak dan Ibu mengalami dengan derajat yang berbeda-beda. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan vaksinasi pada pasien kanker. Mungkin banyak keterbatasan, ya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator, Bapak Enswardana. Ya, saya kembalikan waktunya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Oke Yuli atas materi yang sudah disampaikan, ini luar biasa sekali. Semakin memperjelas pemahaman kita terkait dengan kanker dan juga vaksin untuk pasien kanker. Saya kira banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari audiens. Oleh karena itu kami mohon Bu Oke tetap berada di ruang Zoom, karena di akhir pemaparan kita akan undang rekan-rekan kita untuk bertanya. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Oke. Dan selanjutnya saya undang narasumber kita yang kedua. Saya kira ini juga sangat luar biasa karena hari ini Ibu Nes Dewi Novrianda SKAP MKAP bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau sebagai
anggota bidang diklat ya IPANI Provinsi Sumatera Barat. Beliau sehari-hari di Fakultas Keperawatan Universitas Andalas ya. Kalau kita lihat pendidikannya, beliau menyelesaikan master degree-nya 2013 di Universitas Indonesia dan sekarang masih melanjutkan di program doktoral ilmu kedokteran dan kesehatan UGM. Ya, selamat, mudah-mudahan Bu Oke dan Ibu Dwi segera bisa menyelesaikan pendidikannya. Kita bisa lihat di sini bahwa dari segi organisasi beliau aktif di beberapa organisasi, termasuk beliau sebagai kepala penelitian dan juga community empowerment ya di Universitas Andalas. Oke, publikasi banyak sekali, ada sekitar 20 publikasi beliau dan proyek juga sangat luar biasa. Jadi hari ini kita bertemu dengan Ibu Dwi Novrianda dan mudah-mudahan beliau sudah siap untuk bisa memberikan materi terkait dengan monitoring gejala akibat kemoterapi pada anak kanker. Selamat siang Ibu Dwi. Ya, selamat siang Pak Wayan. Oke, saya persilakan Bu Dwi 30 menit untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Wayan atas kesempatan dan waktunya. Apa ini suara saya terputus-putus ya? Jelas ya Bu. Jelas, cukup jelas ya. Baik. Dan juga saya mengucapkan rasa hormat saya juga kepada Pak Mas Wuri dan juga narasumber yang pertama Ibu Oka Yuli dan kepada para peserta yang hadir pada seminar PPNI pada siang ini. Untuk materinya mungkin bisa tolong di-share Bapak. Belum terlihat di monitor saya. Pak Ali. Bagaimana Ibu? Sebentar, ini sedang dicoba Bapak. Oke. Sepertinya ada masalah juga di laptop saya, tidak bisa secara. Sebentar saya. Oke, saya kira sudah bisa nih. Oke, sudah. Ya, sudah. Baik. Iya, silakan. Terima kasih. Mohon bantunya nanti untuk bisa menggerakkan slide-nya. Nah, untuk presentasi pada sesi yang kedua ini adalah monitoring gejala akibat kemoterapi pada anak leukemia limfoblastik akut. Jadi di sini memang mungkin sepertinya tidak ada kaitannya dengan topik yang pertama begitu, karena yang pertama itu terkait dengan vaksinasi. Namun ini monitoring gejala akibat kemoterapi menjadi hal yang penting pada pasien kanker, di sini pada pasien anak dengan LLA yang sedang menjalani kemoterapi. Jadi pada anak-anak yang memperoleh kemoterapi, anak kanker yang memperoleh kemoterapi itu mengalami imun. Nah, sehingga tentu itu ada kaitannya dengan vaksinasi. Kapan sih vaksinasi itu sudah harus diberikan? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Oka Yuli ya. Oke, baik, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini belum bergerak ya slide-nya. Oke, kita lihat pada bagian ini, memang leukemia limfosit akut itu kita ketahui merupakan kanker yang paling
umum atau yang paling banyak pada anak, di mana di antara kanker-kanker yang lainnya, termasuk tumor solid. Nah, di kanker leukemia limfoblastik akut ini merupakan suatu keganasan yang mengenai sistem limfatik dan sumsum tulang. Nah, sehingga pada saat ini yang menjadi pengobatan utama pada anak dengan leukemia limfoblastik akut itu adalah memang salah satu yang utama itu adalah kemoterapi, dan kemoterapi ini telah mampu meningkatkan angka kesintasan hidup pada pasien anak leukemia, terutama di negara maju itu kita ketahui hampir mencapai 80-90% angka kesintasan hidupnya. Namun di negara berkembang ataupun negara yang masih yang kategori miskin itu memang survival rate ini belum bisa mencapai angka yang seperti yang dicapai oleh negara berkembang. Jadi bisa dibilang hampir ya sekitar 30-60% angka survival rate-nya. Itu dari beberapa literatur yang. Kemudian selanjutnya meskipun itu meningkatkan angka kesintasan hidup, ternyata kemoterapi ini juga membawa dampak berupa keluhan yang disampaikan oleh pasien anak dan keluarga, dan keluhan ini dapat berupa fisik, neurologis, psikologis, sosial. Nah, sehingga tentunya itu akan meningkatkan angka mobilitas dan mortalitas pada pasien, terutama jika ini tidak segera diidentifikasi. Sehingga menjadi suatu hal yang penting dilakukannya upaya monitoring dari gejala akibat kemoterapi ini, sehingga dapat dilakukanlah manajemen gejala secara tepat. Next slide berikutnya bisa kita lihat menurut Hislop itu memang saat ini belum ada panduan yang panduan praktik klinik kemoterapi manajemen gejala yang baku gitu. Itu dari Pediatric Oncology Guideline Network mengatakan hal demikian. Namun di negara maju itu telah mengembangkan berbagai platform ataupun website dan aplikasi untuk mengidentifikasi gejala akibat kemoterapi dan juga dilingkan atau dikaitkan dengan bagaimana upaya untuk manajemen gejala tersebut. Nah, sebagai contoh di Eropa itu telah mengembangkan namanya platform Accelerate, kemudian di Kanada sendiri sudah mengembangkan website Spark, kemudian di Ontario mengembangkan Edmonton Symptom Assessment System, kemudian juga ada Symptom Care at Home, jadi artinya gejala akibat kemo ini bisa saja muncul selama berada di rumah. Kemudian ada juga Crevert Care App, itu semacam aplikasi yang dikembangkan di Jerman. Kemudian ada juga Pain Squad. Nah, ini khusus untuk gejala yang terkait dengan nyeri. Kemudian Care Assistant. Nah, ini bantuan untuk perawatan anak. Jadi bisa digunakan oleh orang tua. Ini dikembangkan di Cina. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, itu yang saat ini di Indonesia sendiri dari saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait hal ini. Penelitiannya untuk penelitian disertasi saya. Jadi memang di Indonesia memang dari beberapa wawancara yang saya lakukan itu ada rumah sakit yang telah melakukan upaya monitoring ini. Kemudian ada juga rumah sakit yang melakukan upaya monitoring tapi tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga memang monitoring efek kemo itu bisa saja dilaporkan oleh orang tua atau mungkin memang ditanyakan oleh perawat. Jadi memang belum dilakukan secara sistematis. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Bisa kita lihat di sini saya paparkan sedikit tentang bagaimana leukemia itu terjadi pada anak, dan memang leukemia itu sendiri sampai saat ini belum diketahui apa yang menjadi penyebab pastinya. Jadi kenapa leukemia itu terjadi memang merupakan kombinasi dari aspek genetik, kemudian juga lingkungan. Jadi ada beberapa faktor genetik yang ada pada anak yang memicu terjadinya perubahan genetik pada kromosom. Kemudian juga
dibarengi atau dikombinasi dengan aspek lingkungan seperti ya, kondisi infeksi, radioaktif, kemudian zat kimia dan obat-obatan dan faktor risiko lainnya. Nah, itu bisa mempengaruhi perubahan genetik di dalam kromosom sehingga terjadilah proses diferensiasi proliferasi dari sel-sel tersebut menjadi cepat ataupun sehingga menjadi ganas sehingga kalau pada leukemia itu terjadi pada sel-sel yang ada di sum tulang. Nah, dan itu menekan sum tulang untuk menghasilkan sel yang normal sehingga sel normal ini digantikan oleh sel kanker. Nah, itulah jadi leukemia. Nah, dari terjadi leukemia itu apa yang terjadi gitu. Nah, manifestasinya seperti apa? Nah, sebenarnya peran tenaga kesehatan disitulah gitu ya, untuk bisa mengidentifikasi tanda dan gejala awal dari leukemia sehingga bisa dilakukan penanganan dengan cepat. Karena salah satu faktor yang menyebabkan yang membuat keberhasilan dari kemoterapi itu adalah penemuan dini dari suatu kanker ini. Namun itu sangat sulit sekali dilakukan pada anak-anak karena gejala-gejala yang muncul itu bisa saja mungkin mengindikasikan mengarahkan mungkin ke diagnosa penyakit yang lain gitu. Jadi sehingga perlu dipahami juga dengan apa saja tanda dan gejala awalnya. Nah, pada leukemia itu biasanya ditemukan awalnya anak-anak itu mengalami terlihat pucat, kemudian mudah terjadi perdarahan, kemudian juga mudah demam ya. Nah, jadi itu tuh adalah gejala-gejala awal yang muncul biasanya yang membuat orang tua datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian seharusnya di pelayanan kesehatan itu dicek juga darahnya sehingga diketahui komponen-komponen darah. Nah, pada saat biasanya leukosit itu biasanya pada pasien anak yang didiagnosis dengan leukemia itu ditemukan peningkatan sel leukositnya sangat tinggi sekali atau kita namakan dengan kondisi leukositosis. Nah, itu kita indikasikan kemungkinan pasien ini mungkin menderita leukemia sehingga perlu dilakukan rujukan. Nah, pada saat setelah dirujuk tentu upaya yang dilakukan adalah diagnostik lebih lanjut seperti mungkin pemeriksaan BMP, kemudian immunofenotyping untuk menentukan stratifikasi dari leukemianya sehingga bisa menentukan protokol kemoterapi yang akan diberikan pada anak tersebut. Karena protokol kemoterapi itu juga menentukan tingkat keberhasilan dari pengobatan anak dengan leukemia ini. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Apa sih yang dikatakan dengan kemoterapi? Nah, jadi kemoterapi itu adalah pemberian pengobatan dengan dosis yang evidence. Evidence di sini artinya yang terukur. Jadi sesuai dengan usia dan juga berat badan anaknya. Dengan adanya bukti-bukti ilmiah, kemudian multimodal untuk membunuh sel-sel tumor yaitu DNA-nya dengan berbagai jurus. Nah, jadi maksudnya berbagai jurus ini kombinasi dari berbagai pengobatan kemo yang diberikan baik secara tracheal ataupun secara peroral. Nah, pada leukemia limfoblastik akut itu umumnya pengobatan kemo ini berlangsung selama 2-3 tahun dan ini merupakan masa yang cukup panjang dan bisa saja pada masa ini terjadi relap ya. Setelah dicapainya remisi tapi pasien tidak ada relaps. Nah, itu bisa saja sehingga dilakukan mungkin protokol kemoterapi yang diberikan itu dievaluasi apakah protokolnya diganti dengan yang lain. Gitu. Ada 3 fase kemoterapi pada leukemia limfoblastik akut ini, yaitu induksi, konsolidasi, dan pemeliharaan atau maintenance. Dan untuk protokolnya sendiri ada 2, standar risk dan high risk. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita lihat bagaimana jadi tadi ada standar risk dan high risk, jadi standar biasa dan risiko tinggi. Nah, apa protokol yang kapan seorang anak itu memperoleh protokol yang risiko tinggi jika ditemui salah satu atau lebih dari kondisi berikut ini. Jadi saat didiagnosis usianya kurang dari 1 tahun atau
lebih dari 10 tahun. Kemudian leukosinya sangat tinggi, yaitu lebih dari 50.000 kali 10⁹ per liter. Kemudian terdapat lebih dari 15/3 sel di pemeriksaan cairan cerebrospinalnya. Kemudian massa mediastinumnya itu lebih dari 2/3 dari rongga torak. Kemudian dari pemeriksaan diagnostik temukan mungkin jenis leukemia itu dalam leukemia atau T-cell leukemia. Kemudian juga di pemeriksaan darah tepi ditemukan sel blastnya lebih dari 1000/mm kubik setelah minggu pertama diberikan terapi steroid. Dan untuk standar biasa jika tidak ditemukan 6 kondisi ini pada anak tersebut. Oke, baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini beberapa protokol, ini sebagai contoh mungkin protokol yang digunakan di luar negeri. Kalau di UK itu ada namanya protokol 2003, ada 3 regimen. Jadi kalau kita tadi ada dua protokol atau 2 regimen, standar biasa dan high risk, 3, low risk, moderate, dan high risk. Kita lanjut. Ini penjelasan untuk setiap regimennya. Mungkin kita lanjut saja. Dan ini protokol lain yang digunakan di negara lain. Jadi memang protokol kemo ini berbeda-beda setiap negara, namun secara pada dasarnya itu tidak berbeda ininya, nama obat yang diberikan gitu. Jadi kombinasinya mungkin yang kombinasi atau kapan pemberiannya itu yang membuat berbeda. Oke, bagaimana di Indonesia protokolnya dan perkembangan protokol leukemia di Indonesia itu memang cukup berkembang dengan baik, di mana sebelum 2000 itu namanya protokol nasional, kemudian di 2000 protokol Wijaya Kusuma, dan sampai sekarang itu protokol yang digunakan adalah protokol LA Indonesia 2016. Oke, kita lanjut berikutnya. Apa sih bedanya di setiap protokol tersebut? Dan itu memang mengalami perkembangan bagaimana toksisitas dari pengobatan kemo itu bisa diturunkan. Jadi memang kita lihat di Wijaya Kusuma ini 3 fase juga. Apa yang beda dengan lebih intensif dibandingkan yang Wijaya Kusuma. Jadi ada pemberian daunorubicin dan L-asparaginase selama fase induksi. Kemudian di fase konsolidasi itu pemberian metotrexat dengan dosis tinggi. Kalau di Wijaya Kusuma itu tidak ada pemberian MTX itu MTX dengan dosis tinggi, hanya MTX intratekal. Jadi protokol Indonesia 2006 itu lebih intensif dibandingkan dengan protokol Wijaya Kusuma. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini ini bagaimana, apa yang beda? Lanjut slide-nya. Oke. Ini apa beda protokol yang 2006 dengan 2013 begitu. Nah, jadi di fase induksi itu ada pemberian L-asparaginase. Nah, itu di protokol 26 itu diberikan di minggu keempat dan kelima, itu sebanyak 6 kali. Dan di protokol 2013 itu dimulai dari minggu ketiga, jadi lebih cepat. Untuk di fase intensifikasi itu pemberian vinkristin itu di protokol 2006 itu dimulai di minggu ke-14, sementara di 2013 itu dipercepat 1 minggu di minggu ke-13. Lama pemberiannya sama ya, sebanyak 4 kali juga, 4 minggu selama 4 minggu. Kemudian maintenance vinkristin dan dexamethasone itu kalau di protokol 2006 itu sampai minggu ke 102, sementara di protokol 2000 minggu ke 109, artinya lebih panjang. Oke, kita lanjut nah ini apa bedanya protokol 2013 dengan protokol yang sekarang 2016, itu protokol leukemia di 2016 yang saat ini digunakan itu memang lebih diperhatikan toksisitas dari setiap obat kemo yang diberikan, sehingga itu tidak diusahakan untuk tidak menimbulkan